Halo, selamat datang di konten pertama Couch Bros. Jadi di sini kita bakalan ngomongin segala hal berbau video game dan industrinya. Aku Alif dan di sini ada Audi. Kali ini kami bakalan ngomong tentang microtransactions. Yuk masuk sesi pertama. Kita akan bahas apa itu microtrans. Ya. Jadi gimana microtrans itu? Ya ini kita nggak bahas perihal mobile apa desktop ya. Kita pokoknya microtrans semua mencakup. Jadi kalau misalnya teman-teman pada lihat di toko-toko game yang biasa kita main di PUBG, di Free Fire, game-game lain, kebanyakan tuh ada toko yang menjual item-item virtual. Biasanya mata uang yang di game itu kita bisa beli pakai uang virtual yang bisa diisi dengan uang asli. Sebenarnya kalau kita paling banyak itu saya kan gamer mobile. Sebenarnya saya tuh juga tahu gitu, tapi perihal konsol kurang mendalami. Jadi di sini saya lebih ngerti perihal mobile. Kita ambil contoh aja Mobile Legend. Oke, Mobile Legend. Mobile Legend itu ada yang gue tahu tuh ada diamond. Nah, dan itu bisa di top up. Nah, microtransaction ini kita sebagai mengenalin juga bahwa takutnya anak-anak itu tidak terlalu mengerti perihal skema microtransaction ini. Jadi kita mau memperkenalkan tayangan ini kita sebagai edukasi juga biar semua orang tahu bahwa apa itu microtransaction dan dampak-dampaknya bagi kita dan bagi bisnis itu sendiri. Awalnya itu konsep jual beli item virtual tuh di zaman-zaman lagi berkembangnya sosial game, kayak game-game yang memanfaatkan fitur-fitur sosial jadi kita bisa ngechat sama orang. Dulu tuh kan game-game kayak gitu langka, apalagi dulu internet masih kecepatannya masih ya standar lah. Jadi game-game kayak Habbo Hotel atau Second Life itu mereka memanfaatkan microtransaction untuk menjual item-item seperti furnitur, properti dan lain-lain. Mata uang yang ada di game-game tersebut itu bisa diisi dengan uang asli. Nah, proses itu yang kita namakan microtransactions, membeli item virtual menggunakan uang asli. Lalu kita maju ke zaman-zaman MMORPG lagi marak-maraknya, apalagi di Indonesia ya. Ragnarok dan RF dan game-game MMORPG lain itu mulai menerapkan sistem voucher. Jadi Iya, tahu. kita beli voucher, lalu nanti voucher itu bisa kita tukarkan dengan cash dan bisa buat beli-beli item. Itu aku ingat banget itu dulu sampai harus dibandel voucher-vouchernya diikat dengan karet dibawa ke warnet itu. Yes, itu gue ngalamin waktu zamannya PB tuh, rame-ramenya PB. Ya, benar. Voucher. Terus. Lalu masuk ke zaman-zaman game mobile, mulai diadaptasi oleh game-game mobile. Tapi bedanya dengan game-game waktu MMORPG dulu, mobile itu sifatnya lebih ke convenience item. Jadi yang buat kita lebih nyaman dalam bermain game tersebut. Misalnya nih, kita lagi main Hay-Day, terus kita lagi nanam jagung. Jagungnya itu butuh waktu 1 minggu. Dengan membeli diamond Hay-Day, kita bisa mempercepat pertumbuhan jagung itu jadi hanya 1 menit gitu. Jadi sifatnya lebih ke convenience dan bukan item-item kosmetik menurutku. Nah, sekarang ini konsep-konsep tersebut mulai diaplikasikan ke game developer yang besar, yang ternama seperti EA, Activision Blizzard dan lain-lain. Masalahnya adalah kalau misalnya kita lihat di game-game sebelumnya itu kan kebanyakan gratis ya, kayak Farmville itu gratis, Habbo Hotel gratis, PUBG gratis ya. Tapi mulai kesini microtransactionnya itu malah ada di game-game yang berbayar, seperti FIFA dengan FIFA Ultimate Team-nya itu di situ dijual loot box yang berisi pemain-pemain. Oke, itu dari pembahasan dari awal sampai recent ya, hari ini di lingkungan kita sekarang bentuk microtransaction itu seperti apa. Jadi kita mulai dulu ke titik permasalahannya. Permasalahannya itu apa sih sebenarnya dengan sistem microtransaction ini? Mulai pertama-tama itu yang mau kita cari tahu tuh sebenarnya sistem seperti ini itu bagus untuk bisnis atau bagus untuk pemain atau bagus untuk keduanya. Kalau misalnya lihat sih tergantung. Contoh gamenya dulu. Kita ambil contoh game. Kita ambil 2 contoh game gimana? Yang paling banyak itu CSGO sama Dota. Kalau CSGO misalnya ya,
kita bisa beli skin weapon kan kalau di CSGO itu. Tapi skinnya itu nggak ada penambahan stat di damage-nya ataupun di akurasinya. Nah itu yang disebut dengan kosmetik sebenarnya. Jadi itu kayak tampilan senjatanya Ya, berubah. itu hanya sebagai tampilan fisik aja, tapi dari Oke. stat dan skill tidak mempengaruhi. Terus kalau perihal item di Dota tadi apa? Arcana? Karena itu kan hanya sekedar satu set pakaian karakter. Jadi dia tuh nggak pengaruh ke permainan kita. Oh. Yang beda kan paling cuman ini bajunya jadi lebih bagus, skillnya jadi berubah warna, gitu aja. Cuman dari sisi damage ataupun dari sisi perubahan stat itu tidak ada. Sebenarnya hal itu tuh masih bisa diwajarkan menurutku. Yang tidak wajar ini adalah kalau misalnya kita lihat di kasus-kasus beberapa tahun lalu, contohnya di Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2 tuh waktu awal-awal rilis, dia tuh punya sistem loot box di mana nanti setiap karakter tuh bisa dapat item untuk penambah stats. Jadi misalnya aku buka loot box, dapat item blaster, stormtrooperku itu bisa dapat penambahan damage sebesar 15% dan akurasi sebesar 10%. Jadi itu bikin gamenya jadi unbalance. Jadi misalnya aku merupakan pemain yang lumayan kaya, aku keluarin 10 juta tiap hari untuk beli loot box, akhirnya statku jadi lebih tinggi walaupun skillku sebenarnya lebih rendah daripada pemain lain gitu. Itu yang menurutku suatu penerapan microtransaction yang tidak sehat di kalangan gamer. Nah pertanyaannya sekarang itu, kalau misalnya memang nggak bagus bagi gamer, terus kenapa masih ada gitu loh microtransactionnya? Iya, karena ya nggak menutup mata bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini nih untungnya lumayan besar. Ini kita ada data keuntungan Activision Blizzard mencapai 956 juta dolar. Itu di bulan Januari sampai Maret hanya untuk pendapatan microtransaction saja. Jadi ya perusahaan kalau lihat laporan pendapatannya Activision Blizzard, misalnya game yang kita senengin, misalnya Dota, Valve, ngeliat keuntungan kayak gini ya pasti cari cara untuk mengimplementasikannya ke dalam gamenya yang tadi kita sudah bahas juga. Dengan cara apa? Memang implementasinya beda-beda, tapi intinya microtransaction ini sangat menguntungkan buat perusahaan. Tapi gimana nih kalau berdiri player sendiri, dari player yang sekiranya mengeluarkan 956 juta dolar ini kira-kira mendapatkan apa aja sih? Ya sudah pasti kalau mereka yang keluarin uang untuk microtransactions itu tidak bisa kita salahin, karena kan mereka mungkin tidak punya waktu dalam bermain, sehingga mereka tuh mungkin pengen punya advantage sendiri di antara pemain-pemain lain, pengen stay kompetitif gitu. Cuman yang aku masalahin di sini adalah industrinya yang mengizinkan untuk pemain-pemain gitu jadi top of the food chain. Jadi mereka merangkak ke atas lebih cepat dari yang lain atau lebih hebat dari yang lain karena uang mereka gitu. Ya, dan itu takutnya bisa memperpecah player base. Jadi ada nanti bakalan ada player base yang pro microtransactions dan ada nanti player base yang tidak support microtransaction. Berarti ada ya orang yang pro support microtransaction ini? Harusnya sih ada. Soalnya kayak misalnya anggapan aku main Assassin's Creed Odyssey. Terus aku nih kerja dari misalnya jam 9 sampai jam 5 setiap hari, dan aku cuma punya waktu 2 jam untuk bermain game setiap hari. Assassin's Creed Odyssey itu game besar kan, dan karena aku pengen cepet tamat, ya akhirnya aku terpaksa beli XP gitu loh. Itu kalau game single player. Tapi kalau mungkin game multiplayer, orang beli microtransactions itu untuk sekedar apa ya, menurutku ada perasaan bangga sendiri kalau misalnya pasti kita ada di puncak kan. Pasti ada perasaan bangga untuk waktu kita di puncak. Jadi ya apa cara cepat untuk sampai di puncak, ya salah satunya microtransaction. Tapi emang nggak menutup kemungkinan sih menurutku kalau orang yang main secara normal tanpa microtransaction untuk menduduki puncak itu bukan mustahil. Ya benar. Cuma ya itu Anda membutuhkan hidup Anda. Harus butuh kesabaran bro. Soalnya ya bagaimana kita melawan orang yang misalnya setiap hari keluarin uang sekian untuk gacha anggapannya. Tapi nggak tahu, kalau aku
menemukan game kayak gitu kan jadi males ya sih, maksudnya aku main setiap hari 5 jam, sedangkan ada orang yang main 1 jam tapi dia beli loot box atau dia startnya lebih tinggi daripada aku, dan aku kalah cuma gara-gara kayak itu, kayak males aja kan jadinya main. Nah ini juga pendapat pribadi sih, tapi yang membantu game freemium itu karena ya kita tinggal uninstall, tapi masalahnya untuk game-game besar yang beli ya kita sudah keluar duit ratusan ribu dan kita mau main multiplayer, dan gara-gara sistem seperti ini jadi males, kayak kecewa aja membeli game ini jadinya gitu sih kalau aku. Jadi sebenarnya ada nggak sih benefitnya sebagai player? Ya ada, cuma ya itu tadi, untuk player bisa mempercepat progresnya dia, untuk player yang tidak punya banyak waktu untuk bermain. Jadi sebenarnya tapi secara bersamaan simultaneously menyakiti player yang tanpa bayar. Jadi aku nggak tahu apa ini, saya dianalogikan dengan ini kurir. Kalau kamu beli paket yang lebih mahal, paketmu nyampe lebih cepat. Tapi kalau kamu bayar lebih lama, paketmu nyampe lebih lama. Akhirnya tuh nanti jadi ada rasa iri antara player yang main normal dengan player yang main pakai microtransaction. Kita bisa lihat contoh kasusnya tuh di Fallout 76. Fallout 76 itu kan baru-baru ini ngeluarin paket subscription kan, yang setahun berapa itu sekian aku lupa. Gara-gara itu player yang subscribe ke layanannya Fallout 76 itu diburu sama pemain-pemain lain yang tidak subscribe. Soalnya di situ kan kalau misalnya kita subscribe nanti icon kita punya tanda bintang untuk sebagai penanda kita nih pemain premium. Ya, mirip Karena dituduh Starlight di Mobile Legends. Ya, karena dituduh support Bethesda, pemain-pemain yang lain yang main normal itu akhirnya memburu ini pemain-pemain yang premium. Akhirnya ada civil war antara pemain di dalam game tersebut. Jadi ya ada bagusnya, ada tidaknya sebenarnya. Terus melihat di masa depan nantinya, apalagi ini kan sudah mau keluar konsol PS5 dan Xbox, yang kita takut itu adalah microtransactions itu nanti bakalan jadi makin liar. Apalagi kemarin kalau misalnya teman-teman pada baca di berita, Sony itu baru ngeluarin paten baru berupa sebuah game guide gitu ya. Virtual guide. Anggapannya aku lagi main Dark Souls, terus aku mati 3 kali gitu. Nanti bakalan muncul pop up yang menyarankan aku harus membeli item ini biar lebih gampang. Terus nanti ketika aku klik bakalan masuk ke store-nya. Itu sebenarnya yang bikin kita takut sih, soalnya selama ini pada saat software yang menjalankan bisnis microtransaction aja sudah sampai separah kayak FIFA sama Star Wars Battlefront 2, banyak blundernya. Apalagi sekarang hardware-nya yang ini sudah bukan di tingkat game lagi ya. Apalagi sekarang hardware-nya sudah memfasilitasi. Jadinya yang takutkan adalah nanti microtransactions malah jadi bagian dari suatu game, suatu fitur. Menjadi sebuah hal yang normal. Iya, padahal kalau dibilang sebenarnya khususnya kepada game-game yang kita sudah bayar itu kayak apa ya? Kayak kita sudah bayar terus kita harus rela kalah karena kita tidak keluarkan cukup uang untuk main. Tidak pro konsumen sekali menurutku. Justru malah baik. Tapi di sisi lain kan ada gamer yang terbantu akan fitur ini. Ya. Walaupun kita nggak punya data sih seberapa banyak yang terbantu dan seberapa banyak yang terganggu. Kalau terganggu sih, aku salah satu yang terganggu. Oke. Sama saya juga sih sebenarnya. Karena kalau main FIFA itu kadang matchmakingnya nggak adil, benar-benar nggak adil sebelum aku beli loot box. Jadi ya ini sebenarnya sebagian bentuk curahan hati kita sebagai player yang terganggu, bukan terbantu dari sebuah microtransaction. Tapi kita tetap berusaha objektif di sini. Kita sadar bahwa ada beberapa orang yang terbantu dengan sistem seperti ini, khususnya perusahaannya itu sendiri, which is kita sudah punya data yang untungnya lumayan besar. Kalau kita simpulkan, perlu nggak sih sebenarnya kita membudidayakan atau kita ikut andil ke dalam bagian dari microtransaction ini? Kalau untuk ini, kalau sebagai kita pengguna, ya depends sih sebenarnya. Soalnya kita yang punya uang, ya terserah kita mau pakai buat apa. Tapi takutnya industri game yang kayak gini nanti malah membuat competitive gaming tuh bukan lagi jadi how much skilled you are, tapi jadi how much money do you have. Iya benar banget. Terus kalau menurutku sih, aku punya
batas yang lebih toleran kepada game free, karena Ya, saya tahu saya membuat game itu tidak murah dan sistem frame ini membantu mereka untuk tetap hidup. Tapi untuk game-game yang memiliki reputasi besar dan triple A, kalau kita tahu istilahnya, itu agak aneh aja mereka untuk memaksakan sistem seperti ini. Karena kalau kalian tahu, ada dulu PS1 namanya Game Shark. Pasti ada yang pakai. Nah, itu cara ilegalnya. Nah, sekarang mereka seperti melegalkan cheat dengan cara membayar. Jadi kan ya sebenarnya kita sudah cheating dengan cara bayar. Menurutku sih kayak gitu ya. dan bedanya kalau zaman PS1 kan kebanyakan game-game single player Benar sekali. yang dipakai Game Shark. Nah, ini masalahnya sudah ranah kompetitif dimana bukan cuma kita yang main. Dari sanalah ketidakadilan muncul. Ya. Jadi sebenarnya solusi yang baik adalah kita menghancurkan EA. Kebijakan kapitalis. Ya, dari segi bisnis tuh menguntungkan, tapi dari segi player dari kita tuh tidak menguntungkan. Tapi kita tidak menyalahkan kalau memang ada yang mau beli. Karena sekali lagi itu ya difasilitasi sama game, kita bisa apa? Kesimpulannya, perusahaan-perusahaan semacam ini nih bakal terus untuk mengembangkan microtransaction, dan microtransaction ini bakal terus berkembang dalam bentuk apapun ya selama itu menguntungkan mereka. Dan kita juga nggak nyalain ya gamer-gamer yang menggunakan fitur ini semaksimal mungkin untuk progres mereka. Tidak ada salahnya juga karena ini memang official dan gamenya dia stay true, stay positif. Goodbye.